Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Salim S. Saya di sini ingin menjelaskan tentang PPh pasal 24, pajak penghasilan pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Selanjutnya, pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dipungut di luar negeri, pajak yang dibayar di luar negeri atas penghasilan luar negeri yang diperoleh wajib pajak dalam negeri atau WPDN. Boleh dikreditkan dengan pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama, sebesar pajak yang dibayarkan di luar negeri tersebut, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Untuk itu harus dicari batas maksimum kredit pajak dari luar negeri atau KPLN. Batas maksimum kredit pajak luar negeri KPLN diambil dari yang terendah dari ketiga unsur berikut. Yang pertama, jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Penghasilan luar negeri X PPh terutang yang bisa digunakan. Selanjutnya, jumlah PPh yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak. Dalam hal ini, penghasilan kena pajaknya lebih kecil dari penghasilan luar negerinya. Catatan: jika pajak penghasilan luar negeri yang diminta untuk dikreditkan itu ternyata dikembalikan, maka jumlah pajak yang terutang menurut undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengembalian tersebut dilakukan. Selanjutnya, jika penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka jumlah maksimum KPLN dihitung untuk masing-masing negara. Untuk kerugian yang diderita di luar negeri tidak diperhitungkan dalam menghitung pajak penghasilan kena pajak. Penghasilan dari luar negeri untuk tahun-tahun berikutnya dapat dikompensasikan dengan kerugian tersebut. Dalam hal pajak dibayarkan di luar negeri lebih besar dari kredit pajak yang diperkenankan PPh pasal 24, maka kelebihan tersebut tidak dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melina Zila dari kelompok 6 akan melanjutkan bacaan dari teman pemakalah. D. Pengertian pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuan adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak boleh diwakilkan. Beberapa pengertian yang berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 25 yang lainnya diantaranya adalah: A. Wajib pajak baru adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan. B. Wajib pajak orang pribadi atau pengusaha tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan domisili. C. Undang-undang pasal penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang D. Anggaran pajak penghasilan pasal 25
adalah angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan untuk setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pengertian PPh pasal 25 adalah dikenakan terhadap wajib pajak dalam satu periode tertentu yang dinamakan tahun pajak. Berdasarkan hal ini, maka perhitungan dan penghitungan PPh dilakukan setahun sekali yang dituangkan dalam SPT tahunan. Yang cara menghitung pajak penghasilan pasal 25. Besarnya angsuran PPh pasal 25 harus dihitung sesuai dengan ketentuan pada umumnya. Cara menghitung PPh pasal 25 didasarkan kepada data SPT tahunan tahun sebelumnya. Artinya, kita mengasumsikan bahwa penghasilan tahun ini sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Tentu saja nanti ada perbedaan dengan kondisi sebenarnya ketika tahun pajak sekarang sudah berakhir. Selain tersebutlah yang kita bayar sebagai kekurangan pajak akhir tahun. Kekurangan pajak akhir tahun ini bisa dinamakan PPh pasal 29 apabila selisihnya menunjukkan lebih bayar, maka kondisi ini dinamakan restitusi atau wajib pajak meminta kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan. Pada umumnya, angsuran pajak ini adalah sebesar pajak penghasilan terutang menurut SPT tahunan pajak penghasilan tahun lalu dikurangi dengan kredit pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, dan pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Misal, SPT tahunan 2007 menunjukkan data sebagai berikut. Pajak penghasilan terutang 50 juta. Kredit pajak PPh pasal 21, 22, 23, dan 24 35 juta. Maka PPh pasal 25 tahun 2008 yang harus dibayar tiap bulan adalah sebagai berikut. Pajak penghasilan terutang 50 juta. Kredit PPh pasal 21, 22, 23, dan 24 35 juta. Selisih 15 juta. PPh pasal 25 sama dengan 15 juta dibagi 12 hasilnya 250.000. Contoh lain perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 25 yaitu PT Boga Rasa Sejahtera bergerak di bidang produksi makanan di mana penjualan dimasukkan ke banyak supermarket atau toko besar. Tidak hanya itu, misalnya pada data pajak angsuran PPh 25 yang sudah dibayar adalah Rp 168.982.456 dan jumlah penghasilan PT Boga Rasa Sejahtera dalam setahun lebih dari 50 miliar, maka perhitungan penggunaan tarif 25%, adapun laba rugi sebelum pajak adalah 937.688.000. Tarif 937.688.000 dikali 25% sama dengan 234.422.000. PPh pasal 29 sama dengan 234.422.000 dikurang 168.982.456
Angsuran PPh pasal 25 233 4.422.000 dibagi 12 bulan, hasilnya 19.535.166,67 rupiah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dituangkan ke dalam SPT tahunan. Yang E, cara menghitung pajak penghasilan pasal 25. Besarnya angsuran PPh pasal 25 harus dihitung sesuai dengan ketentuan pada umumnya. Cara menghitung PPh pasal 25 didasarkan kepada data SPT tahunan tahun sebelumnya. Artinya, kita mengasumsikan bahwa penghasilan tahun ini sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Tentu saja nanti ada perbedaan dengan kondisi sebenarnya ketika tahun pajak sekarang sudah berakhir. Selain tersebutlah yang kita bayar sebagai kekurangan pajak akhir tahun. Kekurangan pajak akhir tahun ini bisa dinamakan PPh pasal 29 apabila selisihnya menunjukkan lebih bayar, maka kondisi ini dinamakan restitusi atau wajib pajak meminta kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan. Pada umumnya, angsuran pajak ini adalah sebesar pajak penghasilan terutang menurut SPT tahunan pajak penghasilan tahun lalu dikurangi dengan kredit pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, dan pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Misal, SPT tahunan 2007 menunjukkan data sebagai berikut. Pajak penghasilan terutang 50 juta. Kredit pajak PPh pasal 21, 22, 23, dan 24 35 juta. Maka PPh pasal 25 tahun 2008 yang harus dibayar tiap bulan adalah sebagai berikut. Pajak penghasilan terutang 50 juta. Kredit PPh pasal 21, 22, 23, dan 24 35 juta. Selisih 15 juta. PPh pasal 25 sama dengan 15 juta dibagi 12, hasilnya 250.000. Contoh lain perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 25 yaitu PT Boga Rasa Sejahtera bergerak di bidang produksi makanan di mana penjualan dimasukkan ke banyak supermarket atau toko besar. Tidak hanya itu, misalnya pada data pajak angsuran PPh 25 yang sudah dibayar adalah Rp 168.982.456 dan jumlah penghasilan PT Boga Rasa Sejahtera dalam setahun lebih dari 50 miliar, maka perhitungan penggunaan tarif 25%, adapun laba rugi sebelum pajak adalah 937.688.000. Tarif 937.688.000 dikali 25% sama dengan 234.422.000. PPh pasal 29 sama dengan 234.422.000 dikurang 168.982.456. Angsuran PPh pasal 25 233.422.000 dibagi 12 bulan, hasilnya 19.535.166,67
rupiah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zunaida. Di sini saya akan membahas poin F, angsuran pajak penghasilan menurut pasal 25. Terdapat 9 poin. Yang pertama, angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak baru. Yang kedua, angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, angsuran PPh pasal 25 untuk BUMN dan BUMD. Yang keempat, angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak masuk bursa dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala. Yang kelima, angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi tertentu. Yang keenam, PPh pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum bulan batas waktu penyampaian SPT. Yang ketujuh, PPh pasal 25 dalam tahun berjalan telah diterbitkan SKP untuk tahun pajak yang lalu. Yang kedelapan, PPh pasal 25 dalam hal-hal tertentu. Yang terakhir, poin ke-9, penentuan sumber penghasilan dapat ditentukan dengan cara yang A. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya. Yang B. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa. Yang C. Penghasilan berupa imbalan yang sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang D. Penghasilan untuk usaha tetap. Selanjutnya poin G. Cara pengurangan angsuran pajak penghasilan pasal 25, yaitu dengan tata cara permohonan dapat diajukan sesudah 3 bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak penghasilan yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya PPh pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.